Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku yang berbahagia. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Demikian juga keluarga kalian hari ini juga sehat semuanya. Dan pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan yaitu materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kelanjutan dari minggu kemarin, di mana minggu kemarin Bapak menyampaikan yaitu pengaruh perkembangan iptek terhadap Indonesia. Baik, waktu itu Bapak menyampaikan yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini sudah Bapak sampaikan. Demikian juga tujuan pembelajarannya juga sudah Bapak sampaikan. Tentunya kalian masih ingat bukan? Kemudian bagian A, pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI. Ini juga sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti. Kemudian yang kedua, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini juga sudah Bapak sampaikan. Dan juga Bapak kemarin sudah memutarkan yaitu tentang dampak perkembangan politik dapat dilihat dalam video berikut ini. Ini kemarin sampai di sini kan? Tentunya kalian sudah memahami dan mengerti tentang video yang minggu yang lalu telah Bapak sampaikan. Sekarang yang kedua, yaitu dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa kalian lihat di video ini. Silakan. Kita kembali memperingati Hari Teknologi Nasional ke-23 dengan tekad meningkatkan penguasaan iptek dan mendorong terjadinya inovasi di era industri. Di tengah sepinya pemberitaan mengenai peringatan Hari Teknologi Nasional pada 10 Agustus lalu, pernyataan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengingatkan tentang pentingnya memiliki kebijakan nasional tentang penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Kita selalu diingatkan sejak tahun 1970-an tentang pentingnya peran riset serta penguasaan iptek bagi keberlanjutan suatu bangsa dan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Kekayaan tanah air serta letak geografis Indonesia di garis khatulistiwa sering disebut sebagai anugerah tak ternilai. Terbukti segala kekayaan alam tidak cukup untuk membawa Indonesia menjadi bagian kelompok negara maju. Kita masih negara berpendapatan menengah, bahkan jika terus bergantung pada komoditas dan kekayaan alam tanpa mengembangkan iptek dan riset, tentu mendapat nilai tambah. Indonesia berpotensi terperangkap menjadi negara berpenghasilan menengah. Rendahnya perhatian itu tampak dari kecilnya nilai investasi yang dicurahkan, yaitu hanya 0,1% dari produk domestik bruto, atau setara 2 miliar dolar Amerika Serikat. Data Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan UNESCO pada 2018 memperlihatkan Indonesia adalah salah satu negara dengan investasi iptek terendah di bawah Vietnam dan Thailand. Data itu juga menunjukkan kurangnya jumlah peneliti di Indonesia, yaitu hanya ada 89 peneliti per 1 juta populasi. Korea Selatan salah satu negara terkaya di dunia dengan penguasaan iptek dan inovasi terbaik. Tetapi pada tahun 1970-an keadaan ekonominya mirip Indonesia, mengalokasikan 4,3% PDB atau sekitar 73 miliar dolar Amerika Serikat guna pengembangan iptek, sekitar 78% dari dana itu datang dari dunia bisnis. Banyak yang beranggapan pengembangan iptek sangat mahal, dan kita belum siap mendanai pengembangan tersebut, karena itu diperlukan kebijakan nasional dengan pengembangan iptek nasional. Seyogianya kita memiliki pedoman kebijakan riset dan pengembangan iptek dalam bentuk undang-undang untuk memperkuat Perpres Nomor 38 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional yang menjadi peta jalan riset hingga tahun 2045. Kebijakan nasional pengembangan iptek tersebut harus memuat tegas bahwa pengembangan iptek disesuaikan dengan sumber daya alam, manusia, dan modal keuangan nasional. Tetapi harus dapat dimanfaatkan dan dinikmati semua lapisan masyarakat untuk mencegah semakin lebarnya kesenjangan kemakmuran seperti terjadi di Silicon Valley, Amerika Serikat.
Karena itu, kita memerlukan peran pemerintah dalam menciptakan iklim yang akan mendorong bisnis mengembangkan iptek riset dan inovasi. Tetapi secara bersamaan juga menyediakan dana pemerintah bagi pengembangan iptek yang dapat dijangkau dan dimanfaatkan rakyat kebanyakan. Ya, itu tadi adalah perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tentunya kalian bisa memahami bagaimana perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan menyampaikan yaitu perkembangan ekonomi. Dapat kita lihat pada video ini. Halo sahabat Kata Data, saya Fitra Faisal Astiadi, ekonom dari Universitas Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa fakta dan data terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia terkait dengan dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sebagaimana yang dinyatakan oleh WHO ini sudah berdampak global. Ini akan menyerang tidak hanya China tapi juga negara-negara yang lain. Sebelumnya China terkena dampak paling serius dan itu sebenarnya sudah cukup mengkontraksi perekonomian Indonesia. Jadi setiap 1% perekonomian China turun, perekonomian Indonesia turun sekitar 0,2%. Dan oleh karenanya kemungkinan besar ini juga akan berdampak pada kemungkinan atau potensi krisis atau resesi global. Dampak pandemi terutama di perekonomian Indonesia adalah pertama kita melihat kemungkinan besar kelangkaan dari barang-barang kebutuhan pokok. Sebagaimana yang kita tahu bahwa China dalam hal ini sebagai penyuplai utama impor barang-barang baku dan barang-barang kebutuhan pokok Indonesia. Dan oleh karenanya kita juga pada akhirnya melihat beberapa kebutuhan kita terdampak. Kelangkaan dari impor bahan baku terutama itu akan kemudian mengkontraksi kemampuan industri untuk kemudian berproduksi dan kemudian menciptakan nilai tambah. Nah, oleh karenanya bisa jadi kalau misalnya ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, ini akan kemudian berdampak pula secara negatif pada perekonomian Indonesia. Di sektor keuangan ada dampak dari sisi capital outflow atau capital reversal yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Kita melihat IHSG sudah mulai masuk zona merah. Dan kemudian kita juga melihat di Amerika Serikat dan juga beberapa negara-negara maju lainnya juga ikut terdampak. Di Amerika Serikat sendiri sudah melakukan beberapa measures atau beberapa langkah-langkah kebijakan. Salah satunya adalah dengan menurunkan suku bunga The Fed dari 100 basis point dan memulai era baru dalam quantitative easing. Pasar dalam hal ini menghadapi kepanikan sehingga kita melihat IHSG kita itu cenderung berada pada zona yang terus-menerus merah. Ada beberapa langkah yang bisa pemerintah lakukan. Dimensinya ada di jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Di jangka pendek tentunya bagaimana pemerintah dalam hal ini menjaga kestabilan harga. Dari sisi kestabilan harga berarti kita harus berbicara mengenai relaksasi impor untuk kebutuhan bahan baku, kebutuhan industri, dan juga kebutuhan barang-barang konsumsi. Dan kemudian menjaga agar stok pangan, stok kebutuhan pokok, dan juga stok kebutuhan tersebut yang terkait dengan industri tetap ada dan tidak kehabisan gitu. Sementara di jangka menengah, selain kita juga harus mencari pasar baru selain China untuk target ekspor maupun impor, juga kemudian harus dilakukan beberapa intervensi kebijakan baik fiskal maupun moneter. Dalam hal ini daya beli masyarakat tentunya akan terdampak kalau misalnya akan ada shock dari sisi demand atau harga yang meningkat. Oleh karenanya saya rasa dalam hal ini pemerintah juga bisa kemudian mengeluarkan kartu prakerja, kemudian mengeluarkan BLT supaya kelompok-kelompok yang paling rawan dalam perekonomian tidak berdampak cukup serius. COVID-19 ini adalah musuh tidak terlihat karena tidak ada yang tahu berapa lama dan vaksinnya pun belum ditemukan. Nah, tapi kalau kita melihat pengalaman SARS di tahun 2003, itu sangat menghantam perekonomian China, sebelumnya tumbuh 11% dan kemudian di kuartal berikutnya turun hingga 9%. Tapi kita bisa menyaksikan setelah itu, setelah virus itu di-contain, di kuartal ketiga dan keempat, itu bahkan pertumbuhan ekonomi China tumbuh double digit, artinya ada rebound. Dan dalam konteks ini kita juga bisa banyak berharap, karena secara fundamental sebenarnya tidak ada yang, atau belum ada yang sangat terganggu. Mungkin kita akan menderita di tahun 2020, tetapi once ini selesai, saya rasa potensi rebound akan cukup besar.
Salah satunya adalah kalau kita melihat di bulan Januari ada Purchasing Manager Index Indonesia yang sudah di atas angka 50, di mana di China sudah di bawah 30. Ini artinya sebenarnya menjanjikan sebuah potensi ke depan. Ada juga kemungkinan bahwa pasar-pasar yang sebelumnya sangat tergantung pada China itu akan mengalihkan pasarnya, salah satunya adalah ke Indonesia. Potensi ini bisa kita lihat setidaknya kemarin di bulan Februari ketika ada surplus neraca dagang, yang mana ini jarang sekali terjadi. Nah, dari sini itu menjanjikan sebuah potensi ya di jangka panjang, di mana kita bisa menjadi pasar alternatif selain China. Iya, itu tadi dampak perkembangan ekonomi di Indonesia, di mana bisa kita rasakan bagaimana ekonomi Indonesia setelah adanya COVID-19. Sehingga harapan kita tentunya, walaupun COVID-19 tetap kapan kita berakhir, kapan COVID itu akan berakhir, tentunya kita berharap mudah-mudahan secepatnya. Amin. Dan selanjutnya, kita lanjutkan yaitu dampak perkembangan sosial budaya. Silakan dilihat di video ini. Kita sebagai manusia pasti selalu berinovasi dan melakukan perubahan. Hal itu juga berdampak pada perubahan sosial dan budaya. Tapi, bagaimanakah contoh perubahan sosial itu? Oke, masyarakat zaman dahulu beranggapan banyak anak banyak rezeki, sedangkan zaman sekarang 2 anak sudah cukup. Dulu, pergaulan sangat terbatas, namun di zaman modern, pergaulan jauh lebih bebas seperti minum alkohol dan merokok. Hubungan antara orang tua dengan anak sangat terbatas, berbeda dengan sekarang, hubungan antara orang tua dengan anak lebih bebas. Dan dulu, keturunan merupakan ukuran status sosial yang tinggi, sekarang kekayaanlah yang menjadi tolak ukur status sosial. Terus, bagaimana dengan perubahan budaya? Dalam perubahan budaya, contohnya dulu manusia hidup di gua, sekarang mereka tinggal di rumah. Dulu tanah dikelola dengan cangkul, kini menggunakan traktor. Pabrik menggunakan peralatan sederhana. Di zaman modern menggunakan mesin, komputer, dan robot. Dulu transportasi perdagangan menggunakan sampan. Di era modern menggunakan kapal laut dan pesawat terbang, dan sekarang jangkauan perdagangan lebih luas. Ada bentuk-bentuk kontak budaya yaitu 1. Antar bagian-bagian atau seluruh masyarakat. 2. Antar golongan yang bersahabat dan bermusuhan. 3. Masyarakat yang menguasai dan dikuasai. 4. Masyarakat sama besar dan berbeda besarnya. Dan yang terakhir, aspek budaya non-material dan material. Perubahan dianggap menguntungkan dan bermanfaat jika 1. Masyarakat merasa membutuhkan. 2. Perubahan itu dapat dipahami dan dikuasai. 3. Menguntungkan masyarakat. 4. Meningkatkan taraf hidup. 5. Tidak bertentangan dengan nilai masyarakat. 6. Tidak merusak prestise. Dalam setiap hal, pasti ada pro dan kontra. Kenapa masih ada yang menolak perubahan tersebut? Perubahan itu dianggap merugikan karena yang pertama menggunakan hal yang baru akan mendapatkan hukuman dari masyarakat. Yang kedua, menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, bertentangan dengan nilai masyarakat. Dan yang keempat, penemuan material dan non-material
sulit diintegrasikan dalam pola kebudayaan. Hal itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang mempertahankan keharmonisan, dan yang kedua, kelompok yang menginginkan kemajuan. Orang yang menghendaki perubahan berkecenderungan untuk berubah. Orang yang menolak perubahan berkecenderungan untuk bertahan. Untuk itu, masyarakat harus bersikap kritis terhadap perubahan sosial dan budaya yang ada. Tapi, bagaimana caranya? Jika kebudayaan itu masih bisa dipergunakan untuk pedoman hidup, maka masyarakat akan bertahan. Apabila kebudayaan itu tidak memberi manfaat, maka masyarakat harus mengadakan perbaikan terhadap kebudayaan tersebut. Orang yang bersikap kritis juga memiliki ciri-ciri, yaitu Pertama, peduli. Kedua, mampu memberikan saran positif. Ketiga, berani mengemukakan pendapat. Keempat, cermat dalam memilih perbuatan baik atau buruk. Kelima, mampu mengevaluasi diri sendiri. Jadi sekarang kita tahu contoh-contoh dan sikap terhadap perubahan sosial dan budaya. Seperti biasa, terima kasih. Dan sekarang kita lanjut, yaitu dampak perkembangan, yaitu TNI Polri, bisa kalian lihat yaitu di video ini. Hari kedua didirikannya dapur umum oleh Polda Lampung bersama unsur TNI di kawasan lapangan Saburai, Engkel, Lampung. Sejak pagi terlihat petugas gabungan ini sedang sibuk menyiapkan makanan siap santap yang akan dibagikan kepada warga terdampak COVID-19. Tentunya dengan adanya dapur umum dan pembagian makanan gratis ini akan sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan makanan bagi warga di tengah wabah pandemi COVID-19. Kabid Humas Lampung menyampaikan bahwa personil yang dilibatkan pada dapur umum ini sejumlah 151 orang yang tergabung dari unsur TNI dan Polri, unsur pemerintah, dan juga LSM atau organisasi masyarakat. Bersama unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi Lampung telah mendirikan dapur umum dalam rangka memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak daripada pasca pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung ini. Dapur umum ini untuk memberikan makanan matang yang akan disampaikan kepada warga masyarakat yang ada di kota Bandar Lampung. Dihimbau bagi masyarakat yang memiliki ekonomi lebih untuk bisa memberikan bantuan baik berupa dana, kebutuhan pangan maupun bentuk bantuan lainnya. Roma Afria Idam, Kompas TV. Selanjutnya, sikap positif terhadap pengaruh kemajuan iptek dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di antaranya yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama adalah sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Nah, pengaruh kemajuan iptek, yang pertama aspek politik, kedua ekonomi, sosial budaya, dan hukum, pertahanan, dan keamanan. Apa maksud dari aspek politik di sini? Yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan negara. Di mana negara, apabila negara melakukan misalnya pemilihan umum, sikap positif kita bagaimana? Paling tidak kita mendukung. Walaupun kita belum umur dalam memilih terkait dengan politik, misalnya dalam kampanye, misalnya dalam pemilihan umum, dan lain sebagainya, itu salah satu dari bentuk sikap positif sebagai warga negara dalam rangka untuk kemajuan iptek dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain, yaitu sikap terhadap aspek ekonomi. Bagaimana sikap kita terhadap ekonomi? Ekonomi kita tentunya baik ekonomi lokal
maupun ekonomi internasional, atau dengan kata lain, yang tentunya itu adalah berpengaruh terhadap globalisasi, di mana globalisasi mengubah kegiatan ekonomi dari lokal menjadi global. Kemampuan yang berbeda antara negara yang satu dengan yang lain, sehingga memunculkan istilah negara maju, negara berkembang, dan negara miskin. Dengan kata lain, yaitu di mana negara maju tentunya harus bisa membantu kepada negara yang berkembang, di mana negara berkembang tersebut untuk mengoptimalkan hasil-hasil yang ada di negaranya. Itu secara ekonomi. Kemudian sosial budaya. Kalau dilihat dari aspek sosial budaya, di mana pengaruhnya dapat kita lihat pada pola tingkah laku, pola cara berpikir, gaya hidup. Sekarang tentunya banyak generasi muda yang cenderung bergaya hidup seperti orang Barat. Jika ada yang tidak sependapat, akan dikatakan ketinggalan zaman. Mereka lupa bahwa mereka sendirian yang telah melupakan jati diri bangsa Indonesia. Hal ini tentunya sebagai antisipasi terhadap perkembangan yang berasal dari Barat. Berikutnya adalah aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Nah, sejak kemerdekaan hingga saat ini, bangsa kita tidak pernah bebas dari berbagai ancaman dan gangguan. Mengapa demikian? Karena baik dalam negeri maupun luar negeri yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, maka bergulirnya globalisasi memungkinkan negara-negara lain ikut campur tangan dalam pertahanan keamanan negara kita. Namun, campur tangan tersebut dilakukan dengan alasan untuk penegakan HAM, demokrasi, dan berbagai isu global lainnya. Dengan kata lain, bagi pihak-pihak asing yang berkepentingan tentunya dapat melakukan berbagai tindakan yang menguntungkan negara mereka, sehingga merugikan negara kita atau negara bangsa Indonesia. Dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya yang kedua yaitu sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek. Nah, dalam perkembangan iptek, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimuat tentang iptek, yaitu pasal 28C dan pasal 31. Pasal 28C ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sedangkan pasal 31 ayat 5 menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan iptek. Tidak bebas nilai. Di sini pengaruh kemajuan iptek, di antaranya ada sikap manfaatannya. Tentunya kita tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang telah ada di masyarakat sekitar kita. Jangan sampai perkembangan iptek justru malah memporak-porandakan nilai-nilai
dasar kita, terutama yang berkaitan yaitu dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil terhadap kemajuan iptek. Di antaranya adalah nomor 1, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. C, selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal yang negatif. Dengan kata lain bahwa perkembangan iptek di dunia atau perkembangan secara global kita bisa mengambil dari manfaat tersebut, tapi jangan bertentangan dengan nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat kita. Jadi kita harus selektif dalam hal tersebut. Di sisi lain, yang perlu kita ketahui terkait dengan selektif terhadap kemajuan iptek yang tadi. Berikutnya adalah berkaitan dengan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan atau rangkuman apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Baik itu terkait dengan bab yang ketiga, bab apa tadi? Siapa yang tahu? Nah, yaitu berkaitan dengan kemajuan teknologi. Atau dengan kata lain, yaitu pengaruh perkembangan iptek terhadap Indonesia. Silakan kalian tentunya bisa merangkum apa yang telah tadi Bapak sampaikan. Setelah itu, kemudian merefleksi terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan. Dengan kata lain, kalian bisa memberikan umpan balik sejauh mana kalian dalam merespon atau menerima materi yang Bapak sampaikan dalam pembelajaran PPKN pada hari ini. Selanjutnya, setelah itu, kita nanti akan melakukan penilaian, baik itu penilaian kognitif maupun penilaian skill atau keterampilan. Dengan harapan mudah-mudahan melalui penilaian tersebut, kalian bisa mengetahui sampai sejauh mana kalian menguasai materi. Kemudian, pada pertemuan yang akan datang, kita akan menyampaikan, yaitu berkaitan dengan dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang, kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan dari Bapak, sekian aja, lain waktu kita lanjut. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.